Halo adik-adik, di video yang ketiga ini ya, kita masih tetap membahas sesi dinamika rotasi ya. Yang selanjutnya adalah tentang momen inersia. Jadi kalau bicara dinamika rotasi, momen inersia harus kamu kuasai, kamu pahami ya. Apa sih momen inersia itu ya? Momen inersia itu adalah ukuran, ingat ya. Silakan lihat textbooknya. Ukuran kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya atau istilahnya adalah kelembaman. Pada gerak rotasi ya, berarti ini adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Kecepatan sudut rotasinya ya. Ingat satu hal, ingat dua hal. Benda yang sukar berputar, ingat, benda yang sukar berputar berarti memiliki momen inersia yang besar. Itu, awas. Benda yang sulit diputar, sukar berputar berarti momen inersianya besar. Atau benda yang sulit ya, dia sedang berputar tetapi sulit untuk dihentikan, itu pun termasuk memiliki momen inersia yang besar. Dan sebaliknya, benda yang mudah diputar ya, berarti dia memiliki momen inersia yang kecil. Nah, atau ketika dia sedang berputar, mudah untuk dihentikan ya, untuk dihentikan, berarti sama, mudah memiliki momen inersia yang kecil. Oke, secara umum ya, momen inersia ini secara matematis ya, dia adalah ya, ini dia. Perkalian antara massa suatu benda dengan R ya. R itu adalah bisa porosnya ya, misalkan dari titik tertentu terhadap porosnya, atau bisa jadi R itu adalah lengannya juga ya, terhadap poros ya. Ingat, kita sudah bicara benda berputar harus ada lengannya ya. Boleh ya. Kalau berupa batangan berarti dia L. Kalau berupa dia jari-jari rongga berarti dia bulatan, atau bentuk-bentuk tertentu dia adalah jari-jarinya kita ambil. Nah, bagaimana jika misalkan ada banyak ya, katakanlah sebuah partikel gitu ya, ada sebuah partikel memiliki massa M1, M2 dan M3 dan seterusnya, lalu memiliki jarak terhadap porosnya adalah R1, R2 dan 3, maka dia adalah ini, sigma ya. Sigma I ini MI RI kuadrat, atau yang saya tulis sebagai M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat dan seterusnya. Nah, ini rumusannya. Ini jika partikelnya ya banyak ya, gitu. Nah, untuk benda-benda yang teratur ya, benda-benda yang teratur ketika dia berotasi, saya sudah siapkan di textbooknya itu ada gambar ya, tabel ya. Tabel di sana ada, saya ambil dari narasumber yang benar gitu ya. Di sana ada tabel, silakan kamu lihat. Nah, tetapi ingat, dari tabel itu mohon nih, tuh 2 3 4 5 ya. 5 yang harus kamu hafal karena ini soal-soal apa? Inersia ya. Persamaan momen inersia untuk benda-benda yang teratur biasanya 5 nih yang keluar berdasarkan tabel ya. Tuh 2 3 4 5. Tolong dihafalkan. Yang pertama adalah momen inersia untuk silinder pejal yang saya singkat dengan ISP ya, silinder pejal. Yaitu setengah MR kuadrat. Ya, ini R-nya adalah jari-jarinya ya. Silakan kamu lihat di tabelnya. Di situ ada gambar plus tabelnya ya. Yang kedua adalah momen inersia untuk bola pejal. Jadi ada silinder pejal, ada bola pejal. Silinder pejal contohnya adalah katrol ya. Kalau kamu belajar katrol, di situ ada katrol kan untuk timbaan. Nah, itu berarti silinder pejal. Kalau bola pejal contohnya apa? Ya, contohnya adalah baso ya, baso ya, baso ya. Oke, ini ya. 2/5 MR kuadrat. Lalu ada juga bola momen inersia yang saya singkat bola berongga tipis ya. Bola berongga tipis yaitu 2/3 MR kuadrat ya. Massa R-nya adalah jari-jarinya. Apa sih bedanya bola berongga tipis dengan bola pejal? Kalau bola pejal saya sudah contohkan, contohnya baso. Kalau berongga tipis contohnya adalah bola plastik ya. Itu kan ada rongganya ya. Nah, itu bedanya baso dengan bola. Nah, yang selanjutnya adalah momen inersia untuk batang homogen yang porosnya di pusat. Jadi saya singkat IBHP. Batang homogen porosnya di pusat. Itu adalah 1/12 ml kuadrat. L di sini adalah panjang batangnya, M adalah massanya. Kemudian ini dia. Momen inersia untuk batang homogen U. Berarti batang homogen yang porosnya di ujung ya, yaitu 1/3 ml kuadrat. 1/3 dikali massa dari batang itu
dikalikan dengan L kuadrat, panjang batang itu. Nah, itulah momen inersianya. Ya. Ada perbedaannya antara diputar porosnya di ujung dengan yang di tengah, ya, di pusatnya. 1/12 dengan 1/3. Ternyata apa? Besar yang di ujung. Ya, ketika saya misalkan memutar batang ini di ujung, itu berat ya untuk diputarnya. Di momen inersinya sangat besar. Beda kalau saya putar di tengah porosnya. Tuh, gampang sekali saya bisa memutarnya, ya. Oke, luar biasa. Nah, oke, itu sih ya tentang momen inersia, kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Gitu. Atau ketika dia berputar mempertahankan kecepatan sudutnya, seperti itu. Nah, ini dia, ada contoh soal yang terkait dengan momen inersia, yaitu soal sebagai berikut. Contoh soal nomor 4, ya. Ada sebuah tongkat batang homogen, ya, IBH. Berarti kategorinya kalau sepertiga, ini adalah ujung, ya, sepertiga. Karena kalau di poros, di pusat, berarti 1/12. Di sini adalah sepertiga, berarti dia di ujung. Nah, ini gambar sudah saya siapkan, ya. Oke. Memiliki panjang 3 meter. Jadi ada batang 3 meter. Seperti ini, ya. 3 meter. Dengan massa 3,5 kg. Ya, 3,5 kg. Jika tongkat diputar dengan poros 20 cm dari salah satu ujungnya, ya, awalnya kan di sini, di ujung. Kemudian saya inginkan porosnya bukan di ujung, tetapi di 20 cm kira-kira di sini porosnya. Nah, dari salah satu ujungnya, boleh dari sini, ujung ini, boleh dari sini, bebas, ya. Maka besarnya momen inersia tongkat sekarang berapa? Oke? Nah, langkahnya adalah kamu buat dulu gambarnya, ya, pembahasannya itu. Kamu buat dulu tongkatnya sebagai berikut. Nah, gitu. Tadi panjang berapa? 3 meter. Kemudian saya salah satu ujungnya misalkan di sini. Nah, ini saya di sini. Nah, ini dia, set. Ya. Asalnya saya putar di ujung, kemudian saya coba di 20 cm dari sini. Katakanlah ini ujung A lah, ya. Oke, ujung 1 lah, ini ujung 2. Nah, ini porosnya saya pindahkan ke sini. Ini 20 cm. Katakanlah saya sebut L1. Karena saya potong L-nya. Ya, panjangnya. Ini ada L2. Berarti sisanya berapa? Berapa? 280 cm. Karena kan totalnya 3 meter. Ya, 300 cm. Oke. Nah, kalau kamu lihat pembahasan saya di textbook, itu harus penuh dengan kesabaran dan panjang, ya. Oke, saya akan berikan cara super solusi Kuiper. Bagaimana menentukan besarnya momen inersia tongkat sekarang jika dia porosnya dipindahkan 20 cm dari salah satu ujungnya. Cara supernya adalah, saya tulis IP saja, ya. Ini dia. Kamu tetap menggunakan ini. 1/3 M-nya tetap. Ingat, 1/3 M. Kemudian, ini, tolong diingat, L kuadrat dikurangi 3 dikali L dikali L1 ditambah 3 dikali L1 dikuadratkan. L1-nya yang dikuadratkan, awas, bukan 3-nya. Tidak bersama-sama maksud saya. Nah, ini adalah cara super. Ya, saya sudah tuliskan juga di textbooknya. Yuk, sama-sama kita bahas. 1/3. Masanya, ini dari informasi kita tahu masanya adalah 3. Ini massa. Panjang berarti L. Ya, cukup mudah, ya. Yuk, kita masukkan. 1/3 dikali 3,5 dikali L kuadrat. Berarti L-nya adalah 3. 3 kuadrat. Dikurangi 3. Dikali L. L-nya 3 lagi. L1 tuh 20. Berarti harus dirubah dong. 0,2. Ya, awas dirubah. Ditambah 3 dikali L1 kuadrat. Ya, 0,2 dikuadratkan berarti. Nah, itu dia, ya. Oke, 1/3 dikali 3,5, 9. 3 kuadrat kan 9, dikurangi 3 kali 3 kali 0,2, 1,8. Ya, ditambah 3 dikali 0,2 dikuadratkan 0,04 kali 3 berarti 0,12. Ya.
9 dikurangi 1,8 ditambah 0,12, 1/3 dikali 3,5 dikali dengan 7,32. Oke, kamu tahu hasilnya berapa? Ya, 1/3 dikali 3,5 dikali 7,32. Ya, mudahnya kamu kalikan dulu 7,32 kali 3,5 lalu dibagi 3. Hasilnya adalah 8,54. Oke. Kak, satuannya apa? Kita kembali ke sini. Ya, satuannya. Tuh, kalau kamu lupa, cermati rumusannya. M di sini adalah massa. Massa itu kilogram. R itu adalah tadi bisa lengan, ya. Jarak dari poros berarti meter. Berarti adalah meter kuadrat. Mudah sekali, ya. Kilogram meter kuadrat. Itulah satuan dari momen inersia. Jadi adalah kilogram meter kuadrat. Ya, tuh. Bagaimana jika kita tidak pakai L1 tapi pakai L2? Boleh. Jadi L kuadrat dikurangi 3 dikali L2 ditambah 3 kali L2 dikuadratkan. Boleh. Ini praktis sekali rumus ini ya. Super ya. Gitu. Solusi Kuiper. Nah, adik-adik, kita akan melangkah untuk membahas tentang teorema sumbu sejajarnya. Oke. Apa sih teorema sumbu sejajar ini? Ya. Di tabel yang sudah saya sebutkan tadi, ya, di sana ada ya sebuah batang homogen, ya, yang kalau diputar, ya, di porosnya, yaitu sebesar, ini dia momen inersianya ada ya, yaitu momen inersia untuk poros ya di pusat massa itu adalah 1/12 M dikali L kuadrat. M-nya adalah massa, ya, boleh M besar atau M kecil ya. L-nya adalah panjang batang itu. Nah, bagaimana jika porosnya ini digeser, ya? Digeser, katakanlah kita sebut nih, saya sebutnya di ujung, katakanlah di sini di A, ya. Berarti kalau begitu digeser sejauh D, ya. D yaitu setengah dari panjangnya, yaitu L/2. Maka momen inersianya sekarang sudah bukan lagi 1/12 ml kuadrat, tetapi IA yaitu adalah apa coba? Ya, dengan teorema sumbu sejajar kita akan dapatkan nilai dari momen inersia A. Sekarang dia adalah IA adalah I momen inersia di pusat massa, ya, di sini di tengah, ditambah dengan M dikali D kuadrat. M-nya adalah massa, D-nya adalah ini, ya, pergeserannya. Oke, ya, yuk, kalau saya urai, dia akan menjadi IA sama dengan IPM ditambah MD kuadrat, ya. IPM-nya tadi 1/12 ya, 1/12 ml kuadrat ditambah dengan M. D-nya, ingat, digesernya sejauh setengahnya, setengah L, berarti setengah L atau L/2 boleh dikuadratkan. 1/12 ml kuadrat ditambah M L kuadrat per 4. Ya, betul? Samakan penyebut kan? Ini kan per 12 ya. Oke, ini kan seolah jadi 1/4. Jadi samakan penyebut adalah 12. Matematik saja ini ya. 12 berarti 1 dikali ml berarti ml kuadrat. Oke. Ditambah berapa? Ini 12 bagi 4 di 3 ml kuadrat. 1/12 ml kuadrat ditambah 1/4 ml kuadrat. Nah, ini dia hasilnya seperti ini ya. Saya buat seperti ini matematiknya. ml kuadrat ditambah 3 ml kuadrat adalah 4 ml kuadrat per 12. Oke, kita bisa sederhanakan pecahannya ya dengan cara membagi 4 penyebut dan pembilangnya. Oke. 4 kita bagi dengan 4, 1. Ya, 12 dibagi 4, 3. Sehingga dengan demikian hasilnya adalah, saya boleh tuliskan, 1/3 ml kuadrat. Nah, pantesan ya di tabel disebutkan jika porosnya di ujung, coba lihat ya, batang homogen itu 1/3 ml kuadrat. Dari situ sejarahnya. Nah,
teorema sumbu sejajar ini bisa kamu pakai pada contoh soal nomor 4 yang tadi, ya, yang sebelumnya saya sebutkan, ya. Ketika ada sebuah batang yang panjangnya berapa? 3 meter gitu kan ya. Poros ke tengah di sini. Nah, saya geser kalau porosnya adalah 20 cm dari ujung. Kalau 20 cm dari ujung, berarti kan di sini nih, katakanlah di sini 20 cm ya. Ingat, cara menggesernya yang disebut dengan D itu ini. Nah, D-nya ini nih. Ya, bukan 20-nya, bukan 20 cm ya. Ini total 300 cm ya, ingat ya. 3 meter. Berarti D-nya adalah berapa? D-nya adalah berapa? Setengah dari 300. 150 nih. Awas, jangan lupa. Ini 150 nih. Berarti kalau dikurangi 20 berarti berapa? 130 cm. Nah, kamu bisa masukkan nanti teorema sumbu sejajar di soal nomor 4. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali super di Kuiper ya. Luar biasa. Dengan demikian secara umum untuk teorema sumbu sejajar ini saya tuliskan sebagai I sumbu sejajar S adalah I pada poros ya, pusat massa ditambah dengan M D kuadrat. Ini adalah teorema sumbu sejajar untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan momen inersia. Demikian video yang ketiga ini, kita bertemu lagi di video yang selanjutnya.